Dan kami juga turut mengundang kepada Universitas Islam Negeri Jurai Siwa Lampung. Dan yang terakhir, untuk di sesi kali ini kami akan mengundang kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kami silakan. Halo pemirsa, terima kasih masih bersama Indonesia Jurnalis TV. Salam sukses dan sehat selalu. Mari kita saksikan informasi hari ini, silahkan laporannya. Saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Juga yang saya cintai, istri saya hadir pada malam ini. Izinkan saya mengawali dengan sebuah perenungan. Bukan megahnya gedung yang meninggikan martabat bangsa. Pradi profesional resmi menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Indonesia UAID, serta 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama RI. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pendidikan hukum yang berlandaskan kompetensi, etika, dan akhlak. Rabu 8 Juli tahun 2026 Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta A. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Menteri Agama RI, Nazaruddin Umar, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amin Suyitno, Rektor Universitas Indonesia, Heri Hermansyah, Ketua Umum Pradi Profesional, Haris Arthur Hedar, Ketua Panitia Tasrif M. Saleh, serta para pimpinan perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta dari berbagai wilayah di Indonesia. Negeri yang ada di Indonesia, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Untuk yang pertama, kami persilakan untuk dapat maju di depan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dilanjutkan dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dilanjutkan dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Islam Negeri Mataram, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dilanjutkan dengan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Universitas Islam Negeri Al-Raini Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Selanjutnya kami mengundang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Universitas Islam Negeri Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidik Jember, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adani Padang Sinembuan, Universitas Islam Negeri Salatiga, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, dan Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Dan dilanjutkan, kami juga turut mengundang kepada Universitas Islam Negeri Sibersyah Nurjati Cirebon, Universitas Islam Negeri Kudus, Universitas Islam Negeri Madura, Universitas Islam Negeri Lok Sumawe, Universitas Islam Negeri Ponorogo, Universitas Islam Negeri Kediri,
Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Dilanjutkan dengan Universitas Islam Negeri Palopo, Universitas Islam Negeri Ambon, dan kami juga turut mengundang kepada Universitas Islam Negeri Jurai Siwa Lampung. Dan yang terakhir, untuk di sesi kali ini kami akan mengundang kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kami silakan. Dan untuk mengawali prosesi penandatanganan dengan hormat, kami mengundang pada yang terhormat Ketua Umum Pradi Profesional Profesor Dr. Haris Arthur Pedar SHMH, dan yang terhormat Rektor Universitas Indonesia Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah ST MM IPU, dan yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Profesor Dr. Amin Suyitno MAG, dan juga Sekretaris Jenderal Pradi Profesional Profesor Dr. Yuhelson SH MH MKN. Dan kami juga turut mengundang yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA. Kami silakan untuk dapat naik ke atas panggung. Baik, kepada seluruh Universitas Islam Negeri di sesi yang pertama untuk bersiap-siap untuk menandatangani kerjasama. Dan baiklah hadirin sekalian, dengan penuh rasa bangga kita akan segera menyaksikan prosesi penandatanganan kerjasama Pradi Profesional dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Universitas Indonesia serta 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. 3, 2, 1. Boleh kita ini tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama-sama penandatanganan MOU dan juga kerjasama antara universitas negeri yang ada di Indonesia dan juga swasta pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, kerjasama ini dapat terjalin untuk kesuksesan di masa mendatang. Dan untuk selanjutnya kami silakan untuk dapat berfoto bersama untuk memperlihatkan dokumen yang telah ditandatangani. Kami persilakan. Baik, kepada tamu VIP Pak Menteri, kita berfoto. Boleh Pak Ketua Umum untuk maju ke depan Pak, di depan meja biar kelihatan. Mohon berkenan. Dan juga seluruh Universitas Islam Negeri, kami persilakan untuk memperlihatkan dokumen yang telah ditandatangani. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk mempersilahkan dan memperlihatkan dokumen dan ditunjukkan kepada tim dokumentasi. 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian yang telah kita saksikan bersama-sama prosesi di sesi yang pertama penandatanganan MOU dan juga kerjasama untuk ke-39 Universitas Islam Indonesia. Baik, kami persilakan kepada Ketua Umum Pradi Profesional Rektor Universitas Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan juga Sekjen Pradi Profesional untuk dapat kembali ke tempat. Dan kami mohon kesediaan untuk Bapak Menteri Agama Republik Indonesia untuk tetap bergabung bersama kita di atas panggung. Kepada seluruh Universitas Islam Negeri, kami persilakan untuk dapat kembali lagi ke depan. Saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Juga yang saksi tai istri saya hadir pada malam ini. Izinkan saya mengawali dengan sebuah perenungan.
bukan megahnya gedung yang meninggikan martabat bangsa, bukan pula tingginya jabatan yang memuliakan manusia. Bangsa akan dihormati ketika ilmunya melahirkan integritas, akhlaknya menumbuhkan kepercayaan, dan hukumnya menghadirkan keadilan. Itulah fondasi sebuah peradaban. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita tidak sekedar menandatangani sebuah nota kesepahaman, akan tetapi hari ini kita sedang menyatukan tiga kekuatan besar bangsa. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menghadirkan pendidikan yang unggul, moderat, dan berkarakter. Universitas Indonesia menghadirkan tradisi akademik dengan semangat veritas, probitas, justisia, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dan Pradi Profesional menghadirkan komitmen membangun advokat yang bermutu, beretika, dan berkarakter. Ketika ketiganya dipersatukan, kita sedang membangun ekosistem pendidikan hukum yang menjadikan ilmu, integritas, dan akhlak sebagai fondasi lahirnya penegak hukum yang dipercaya masyarakat dan melahirkan advokat yang cerdas secara intelektual dan kokoh secara moral. Hadirin yang saya muliakan, kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Universitas Indonesia, dan 111 perguruan tinggi bukan sekedar memperluas jejaring. 111 perguruan tinggi adalah 111 pusat lahirnya ilmu, 111 ruang pembentukan karakter, dan 111 simpul harapan bagi masa depan penegakan hukum Indonesia. Angka 111 bukan sekedar menunjukkan jumlah perguruan tinggi yang bergabung, akan tetapi dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu Maha Ganjil, adil, dan menyukai yang ganjil. Hayat Bukhari dan Muslim. Karena itu kami mempunyai angka 111 sebagai simbol keberkahan. Tujuan kerjasama ini sangat jelas, memperkuat mutu pendidikan hukum, menghubungkan dunia akademik dengan dunia profesi, memperluas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta menyiapkan advokat yang unggul dalam kompetensi, kokoh dalam integritas, dan luhur dalam akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini mengatakan bahwa ilmu akan mencapai kemuliaannya ketika diwujudkan dalam kejujuran, pengabdian, dan kemanfaatan bagi sesama. Atas nama Pradi Profesional, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, serta Universitas Indonesia beserta 111 perguruan tinggi negeri dan swasta atas kepercayaan dan kolaborasi yang dibangun hari ini. Izinkan saya menutup dengan satu harapan. Semoga sejarah tidak hanya mencatat bahwa hari ini kita menandatangani sebuah dokumen, tetapi juga mencatat bahwa dari kolaborasi ini lahir generasi penegak hukum Indonesia yang menjunjung kebenaran dengan kejujuran, menegakkan keadilan dengan integritas, serta mengabdikan ilmunya bagi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Karena warisan terbesar kita bukanlah dokumen yang ditandatangani,
melainkan manusia berintegritas yang berhasil kita lahirkan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Profesor Dr. Haris Arthur Heda, SHMH, atas sambutan dan komitmen yang telah disampaikan. Kami persilakan Bapak untuk dapat kembali ke tempat. Perubahan cara masyarakat memahami agama serta hukum. Karena itu kita memerlukan apa yang disebut sebagai ekosistem keadilan. Ekosistem keadilan berarti keadilan tidak hanya diserahkan kepada satu lembaga, satu profesi, atau satu prosedur. Keadilan harus dibangun melalui sinergi banyak aktor. Penegak hukum yang berintegritas, advokat yang profesional dan beretika, perguruan tinggi yang menghasilkan ilmu dan kader hukum yang berwawasan kemanusiaan, serta masyarakat yang memiliki literasi hukum dan kesadaran etik. Dalam perspektif Islam, keadilan adalah nilai inti. Al-Quran menegaskan, "I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Keadilan bukan sekedar prinsip hukum, tetapi juga perintah moral dan spiritual. Keadilan tidak boleh berhenti pada formalitas prosedur, tetapi harus sampai kepada perlindungan terhadap hak, kehormatan, jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat manusia. Disinilah nilai-nilai maqasid syariah memiliki relevansi besar dalam pembangunan hukum nasional. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya tertulis, tetapi juga menenteramkan. Hukum yang adil adalah hukum yang tidak hanya menenangkan salah satu pihak, tetapi juga menjaga kemaslahatan, mencegah kerusakan, dan memulihkan relasi sosial yang retak. Dalam konteks inilah, integrasi antara penegak hukum, profesi advokat, dan perguruan tinggi menjadi sangat penting. Hadirin yang berbahagia, profesi advokat memiliki posisi yang amat mulia. Dalam tradisi hukum, advokat seringkali disebut sebagai officium noble, profesi yang terhormat. Kemudian, kemuliaan profesi advokat tidak semata-mata karena ia menguasai hukum, tetapi karena ia berdiri untuk membela hak, menjaga keseimbangan proses peradilan, mendampingi pencari keadilan, dan memastikan agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan yang menindas. Dalam ekosistem keadilan, advokat dituntut tidak hanya cerdas secara hukum, tetapi juga matang secara etik. Advokat tidak boleh menjadikan konflik sebagai komoditas. Advokat tidak boleh memperpanjang perkara hanya demi untuk keuntungan. Advokat tidak boleh mengaburkan kebenaran demi kemenangan prosedural. Justru sebaliknya, advokat harus menjadi penjernih persoalan, penuntun proses hukum, dan penjaga agar keadilan tidak dikalahkan oleh kepentingan sesaat. Saya berharap Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional terus memperkuat kualitas layanan profesi, etika, kompetensi, literasi hukum, serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi para advokat. Peradi profesional sendiri menempatkan transparansi informasi, kualitas layanan profesi, penguatan etika, dan kompetensi advokat sebagai bagian daripada kontribusi terhadap ekosistem hukum Indonesia. Bapak Ibu sekalian, pada saat yang sama, perguruan tinggi memiliki peran yang tidak kalah strategis. Perguruan tinggi adalah rumah ilmu, rumah kaderisasi, rumah pembaruan di lingkungan Kementerian Agama. Perguruan tinggi keagamaan Islam, khususnya Fakultas Syariah, memiliki mandat historis dan intelektual yang sangat penting. Saya ingatkan bahwa stakeholders Kementerian Agama yang berkecimpung di bawah Kementerian Agama
Kalau kita hitung mulai dari murid-murid TK sampai perguruan tinggi, tidak kurang dari 12 juta jumlahnya. Dengan demikian, ini nanti akan menjadi stakeholders daripada pradi profesional. Fakultas Syariah bukan hanya tempat mahasiswa belajar fikih, usul fikih, hukum keluarga Islam, hukum ekonomi syariah, siasat jinayah atau peradilan agama. Fakultas Syariah harus menjadi laboratorium keadilan, tempat nilai-nilai Islam, hukum nasional, tradisi keilmuan pesantren, dan realitas sosial Indonesia dipertemukan secara kritis, moderat, dan konstruktif. Fakultas Syariah memiliki keunggulan yang khas. Ia mampu membaca hukum tidak hanya dari sisi normatif yuridis, tetapi juga dari sisi etik, sosial, dan kemaslahatan. Ia mengenal tradisi kitab kuning, Bahsul Masail, Maqasid Syariah, fikih sosial, sekaligus hukum positif Indonesia. Keunggulan integratif ini harus menjadi kekuatan di dalam membentuk sarjana hukum Islam yang tidak hanya ahli dalam argumentasi hukum, tetapi juga peka terhadap penderitaan manusia. Saya ingin menegaskan bahwa Fakultas Syariah di lingkungan PTKI harus hadir lebih nyata dalam pembangunan hukum nasional. Fakultas Syariah harus memperkuat riset hukum keluarga, peradilan agama, mediasi, bantuan hukum, perlindungan perempuan dan anak, hukum ekonomi syariah, filantropi Islam, serta problem-problem hukum keagamaan kontemporer. Fakultas Syariah juga perlu memperluas kerjasama dengan organisasi advokat, pengadilan, lembaga bantuan hukum, kantor urusan agama, pesantren, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Kerjasama antar Fakultas Syariah dan organisasi advokat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk: pendidikan khusus profesi advokat, klinik hukum, magang profesi, riset bersama, penguatan paralegal komunitas, layanan konsultasi hukum keluarga, pendampingan masyarakat miskin, dan pendidikan hukum publik. Inilah cara perguruan tinggi tidak berhenti sebagai menara gading, tetapi turut membumikan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Jangan lupa like, subscribe, dan share.